Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini waktunya kita untuk belajar IPA. Nah, materi IPA hari ini kita akan belajar mengenai suhu dan kalor, seperti yang sudah Ustazah jelaskan minggu lalu. Pertama kita akan membahas suhu terlebih dahulu ya. Suhu merupakan besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Untuk secara pasti, panas atau dinginnya suatu benda, kita membutuhkan suatu besaran yang bisa diukur dengan alat ukur baku. Contohnya, pada saat kita minum es, terasa dingin apa panas? Itu merupakan contoh dari adanya suhu. Nah, saat kita merebus air dengan misal dengan panci, lama-kelamaan air tersebut akan menjadi lebih panas jika dibandingkan dengan sebelum direbus. Berarti ini menandakan adanya kenaikan suhu pada air tersebut. Selanjutnya, alat untuk mengukur suhu adalah termometer, seperti yang sering kita jumpai. Nah, ini adalah ada dua contoh bentuk dari termometer. Yang pertama, termometer yang biasa kita gunakan untuk mengukur suhu badan. Kemudian yang kedua, yang berbentuk seperti penggaris itu biasanya kita gunakan untuk mengukur suhu ruangan, seperti itu. Jadi ada beberapa contoh atau beberapa bentuk termometer. Nah, selanjutnya kita akan membahas kalor atau panas. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat pindah karena adanya perbedaan suhu. Secara alamiah, kalor atau panas berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju ke suhu yang lebih rendah. Nah, secara umum perpindahan panas dibedakan menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang konduksi, konveksi, dan radiasi ya. Jadi dipelajari terlebih dahulu. Nah, benda-benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut dengan sumber energi panas. Sumber energi panas terbesar di bumi adalah matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut dengan proses fotosintesis. Nah, matahari juga membantu manusia seperti mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk menjemur pakaian yang basah. Selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan dua benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan juga kompor. Jadi, selain matahari, sumber energi panas juga bisa berasal dari api yang bersumber dari korek api maupun dari kompor. Nah, ini merupakan gambar dari manfaat matahari. Jadi, matahari bermanfaat untuk menerangi bumi, membuat terjadinya siang dan malam, kemudian berperan dalam proses terjadinya awan sebagai sumber energi pada panel surya, kemudian berperan dalam proses fotosintesis, dan yang terakhir yaitu membantu terjadinya siklus perputaran air. Nah, ini adalah perbedaan antara suhu dan kalor. Pertama kita membahas suhu terlebih dahulu ya. Suhu dapat menunjukkan energi tiap partikel penyusun suatu benda. Yang pertama, suhu tinggi dapat diartikan benda tersebut cukup panas. Jadi ketika ada suatu benda terasa panas, berarti suhunya tinggi. Nah, semakin dingin benda tersebut, maka suhunya semakin rendah. Ustazah ulang, semakin tinggi panas pada suatu benda, berarti semakin tinggi juga suhunya. Nah, semakin dingin maka semakin rendah suhu suatu benda tersebut. Nah,
Alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Satuan untuk mengukur suhu yaitu yang pertama ada Celcius, Kelvin, dan Reaumur, serta Fahrenheit. Nah, biasanya kita menggunakan satuan derajat Celcius. Kalau di Indonesia biasanya kita mengukur suhunya menggunakan derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita akan membahas kalor atau panas. Kalor atau panas mengalir dari suhu yang tinggi menuju suhu yang rendah. Kalor dapat dilepaskan maupun diterima kepada suatu benda. Sebagai contoh, benda membeku karena melepaskan energi kalor. Nah, ketika benda itu membeku, berarti benda tersebut melepaskan energi kalor atau melepaskan panas sehingga dia bisa membeku. Nah, ketika benda mencair, karena benda tersebut menerima energi kalor atau panas, sehingga ketika benda tersebut menerima energi kalor atau panas, misalnya es batu, ketika es batu itu terkena panas, maka dia akan menerima energi panas tersebut, sehingga es batu akan mencair. Nah, sebaliknya, ketika air dimasukkan ke dalam freezer, dia akan membeku, berarti air tersebut telah melepaskan energi kalor atau energi panas sehingga dia bisa membeku. Nah, sehingga kalor dapat mengakibatkan perubahan wujud suatu benda seperti mencair, membeku, itu merupakan contoh perubahan wujud suatu benda. Nah, dan kalor tidak bisa langsung diukur namun bisa dihitung. Kalor dipengaruhi oleh jenis benda, wujud benda, massa benda, dan juga perubahan suhu benda. Nah, satuan besaran kalor adalah kalori atau kalori dan juga joule, seperti itu. Jadi, ini merupakan perbedaan antara suhu dan juga kalor atau panas. Jadi, perbedaannya mulai dari satuan, kemudian alat ukur, dan juga arti dari suhu dan juga kalor berbeda. Nah, perubahan akibat suhu. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian, seperti yang sudah Ustazah jelaskan pekan lalu. Ustazah sudah menjelaskan tentang pemuaian dan juga penyusutan. Nah, Ustazah akan bacakan lagi ya. Yang pertama kita akan membahas pemuaian terlebih dahulu. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Ustazah ulang sekali lagi, pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadikan bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Tetapi sebaliknya, benda dapat mengalami penyusutan. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan juga air. Jadi, perbedaannya pemuaian itu dapat membuat benda bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena panas. Nah, penyusutan dia akan berkurang panjang, lebar, dan juga luasnya karena terkena suhu dingin. Semoga bisa dipahami ya. Nah, ini adalah contoh pemuaian dan juga penyusutan yang terjadi di sekeliling kita. Yang pertama yaitu pada pemasangan jendela kaca. Pemasangan kaca jendela. Nah, biasanya tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca ketika terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. Selain itu, untuk menghindari keretakan kaca saat ada bunyi yang menggelegar seperti ketika ada petir atau bunyi keras lainnya. Jadi, pemasangan bingkai kaca yang sedikit lebih besar atau sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya itu dapat mencegah terjadinya keretakan atau bahkan
pecah ketika kaca tersebut terkena panas. Karena ketika kaca terkena panas, kaca tersebut akan mengalami pemuaian. Jadi ketika kaca tersebut memuai dengan ukuran bingkai yang lebih besar, maka kaca tersebut bisa memperoleh ruang untuk dia bertambah besar, bertambah panjang dan lebar, sehingga tidak akan terjadinya retak atau bahkan pecah. Selain itu, untuk menghindari keretakan kaca saat ada bunyi yang menggelegar seperti ada petir atau bunyi yang keras lainnya. Nah, yang kedua yaitu ban sepeda, motor, dan juga mobil. Jika ban sepeda motor, dan ban mobil diisi udara terlalu banyak, maka ban akan mengeras dan menjadi tidak nyaman dikendarai. Selain itu, mengisi udara terlalu penuh ke dalam ban sepeda atau mobil akan membahayakan pengemudinya. Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Jadi ketika kita memompa ban, pastikan ban tersebut tidak terlalu penuh udaranya ya, karena selain tidak nyaman untuk dikendarai, ban tersebut juga dapat memuai karena panas. Jadi mengakibatkan ban tersebut akan pecah. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu kawat atau kabel listrik dan telepon. Kawat atau kabel telepon dan listrik terlihat mengendur dan tidak tegang. Coba perhatikan di sekeliling kita ketika kita melihat pemasangan adanya kabel telepon maupun listrik, pasti dia tidak kencang atau tidak tegang, tetapi terlihat mengendur. Nah, hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Selain itu, agar kawat atau kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. Jadi pemasangan kabel telepon maupun kabel listrik yang mengendur itu memiliki tujuan, yaitu agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Jadi kawat atau kabel itu akan mengalami penyusutan pada malam hari. Nah, agar tidak putus, maka dipasangnya sedikit mengendur. Nah, selain itu, agar kawat atau kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. Apalagi ketika musim penghujan seperti ini, akan banyak terjadinya pohon tumbang. Nah, yang keempat yaitu pemuaian pada gelas kaca. Sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas. Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin dengan air yang panas yang baru mendidih. Karena ketika kita menuangkan air panas pada gelas yang basah dan gelas yang dingin, maka adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Jadi gelas tersebut bisa pecah seperti itu. Nah, yang kelima yaitu pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat adanya celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak melengkung. Rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. Jadi coba ketika ada rel kereta api, pasti terdapat celah antara dua batang rel. Nah, hal tersebut ini akan bertujuan untuk memberikan ruang saat rel tersebut memuai ketika terkena panas. Nah, jika pada rel tersebut tidak diberikan ruang untuk memuai, maka ketika terjadi pemuaian rel kereta tersebut akan melengkung sehingga bisa membahayakan kereta api yang melewatinya. Nah, yang terakhir yaitu penggunaan termometer. Cara menggunakan termometer klinis atau termometer badan yaitu termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti dalam mulut atau ketiak. Tujuannya adalah untuk mengukur suhu panas tubuh, sehingga beberapa lama cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh.
Nah, cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, maka akan turun karena mengalami penyusutan. Jadi, bahkan termometer juga mengalami pemuaian ketika digunakan dan juga akan mengalami penyusutan. Nah, ketika termometer tersebut tidak digunakan akan mengalami penyusutan seperti itu. Jadi, keenam contoh ini merupakan contoh terjadinya pemuaian. Ada beberapa contoh pemuaian dan juga ada beberapa contoh penyusutan yang terjadi pada kehidupan sehari-hari kita. Nah, sampai di sini materi IPA pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar ya, Kak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.